Mas Roy, Ya, Anda Mbak kemarin Cecilia. sudah dilayangkan pertanyaan sebanyak 100 ya Mas ya? Lebih. 100 lebih, tidak ditahan? Enggak ditahan, alhamdulillah ditahan. enggak. Ya. Udah. Bang Resmon itu 157, saya di bawahnya dikit, saya 134. Tetapi ada juga yang lebih rendah lagi yaitu Dr. Tifa itu 86. Lega nggak ditahan? Ya sebenarnya sudah bisa diperkirakan, nggak mungkin dong nahan. Karena kan sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya membuat satu tidak ditahan. Seperti statement Prof. Hipnu beberapa waktu yang lalu kan aturannya kan ada syarat objektif dan syarat subjektif. Kalau syarat objektifnya kan dapat ditahan atau tidak. Subjektifnya kan tergantung dengan penyidik. Nah penyidik kan kooperatif banget kemarin gitu. Oke, jadi sebenarnya 100 lebih pertanyaan itu apa aja sih yang ditanyakan Mas Roy? Ya banyak, terutama adalah tentang misalnya adalah apa yang terjadi pada tanggal 26 Maret ya tahun 2022. Nah saya nggak ada di situ, jadi ya saya nggak usah jawab itu kan. Terus tanggal 22 Januari, apalagi itu 26 Maret saya nggak ada. Kemudian riwayat saya, kemudian bagaimana penelitian saya ya tentang dulu apa pengalaman saya meneliti kasus. Nah saya kan cerita juga kan dulu bahkan jauh kira-kira 20 tahun yang lalu lebih. Saya kan juga meneliti rekaman suara antara Presiden Habibie dan Pak Andi Galip waktu itu Jaksa Agung. Kemudian saya juga meneliti, maaf nih harus saya sebut, foto dari mantan presiden kita Gus Dur dengan seorang wanita. Kemudian ada saya meneliti foto-foto soal meneliti video itu saya ceritakan. Nah terus pada saat kemarin ditanyakan juga nggak kepada penyidik kenapa Anda melakukan tuduhan ijazah Pak Jokowi ini dituduh palsu? Jadi itu saya letakkan pada awal ya gitu. Ketika kemudian saya dituduh dengan pasal 28, 32 dan 35. Sedangkan ini yang penting nih Pak Udri juga supaya semua pemirsa Kompas TV juga tahu ya, gitu kan saya nggak punya akun X, ya saya nggak punya juga YouTube. Ya kalau begini kan saya juga diundang ya gitu. Kemudian kalau di YouTube saya juga sebagai narasumber, gitu. Di akun itu kan saya juga di quote statement saya ketika saya di mana. Jadi bukan saya memposting. Bukan saya yang kemudian membuat dapat diaksesnya. Kalau kalimat di ITE kan itu gitu. klarifikasi yang Mas Roy sampaikan. Iya. Dan artinya pasal-pasal itu tidak tepat kalau saya kemudian mengedit, mengubah ya. Yang namanya penelitian itu kami itu menggunakan software, yang software itu verified, software itu yang kemudian digunakan untuk menganalisis satu gambar. Nah, kalaupun ada gambar itu kemudian dilakukan hasil, ya ini kan tidak mengubah. Karena apa? Kayak kita kemudian memasukkan sebuah gambar dan itu muncul analisisnya. Kayak dulu saya pernah menampilkan di acara yang lain di Kompas juga. Kemudian gambar itu saya masukkan, ijazah itu saya masukkan ke program namanya Luminance Gradients. Itu kemudian nampak kalau itu capnya ada di bawah pas foto dan itu bukan hanya dengan kasat mata, tapi itu hasil dari software. Ya itu saya